Selamat berjumpa kembali dengan saya, Zuher, di video belajar pemrograman menggunakan Scratch. Di video kali ini, pembahasan yang kita dalami adalah terkait dengan salah satu dari sekian konsep yang sangat penting dalam pemrograman, yang sering disebut making decisions atau pengambilan keputusan. Di beberapa buku disebut juga dengan seleksi kondisi, atau ada juga yang bilang kondisional. Di pembahasan tentang making decisions atau pembuatan keputusan dalam pemrograman itu terlepas dari salah satu frasa yang sangat terkenal kalau kita belajar pemrograman, yaitu if then dan else. Jadi ada bahasa jika, maka, dan else begitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita perlu mendalami dulu ekspresi boolean. Jadi kita harus bisa mengevaluasi nilai dari satu ekspresi boolean. Apakah satu ekspresi boolean itu bernilai benar atau salah? Itu sangat penting sekali supaya kita bisa menentukan seleksi kondisi atau pengambilan keputusan yang paling tepat untuk program kita itu seperti apa. Saya ambil contoh untuk tabel 62 yang diambil dari chapter 6 buku Learn to Program with Scratch karya Majid Marji terbitan 2014. Di sini ada beberapa statement yang dibuat menggunakan Scratch. Pertama adalah statement set Z to X kurang dari Y. Nah, di sini kalau misalkan diberikan nilai X adalah 5 dan nilai Y adalah 10, maka kita perlu mengevaluasi apakah X itu kurang dari Y atau tidak. Kalau kita lihat Z sama dengan is 5 kurang dari 10. 5 kurang dari 10 itu nilainya adalah true, sehingga Z di sini akan nanti bernilai true. Apakah X lebih dari 5? Kalau X-nya 5 dan Y-nya 10, maka jawabannya adalah salah, karena 5 itu kalau dikatakan 5 lebih dari 10, maka jawabannya adalah salah. Di sini dikatakan Z itu false gitu. Apakah 5 sama dengan 10? False juga, karena 5 tidak sama dengan 10. Nah, kita lihat untuk evaluasi lain di sini, misalkan Y lebih dari 2X. Y-nya nilainya adalah 10. X-nya nilainya adalah 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Apakah Y lebih dari X? Apakah Y lebih dari 2X atau apakah 10 itu lebih dari 10? Jawabannya adalah false, karena 10 itu tidak lebih dari 10. Dan seterusnya. Jadi kemampuan mengevaluasi ini penting karena nanti kita gunakan untuk menentukan conditional statement yang kita miliki. Sekarang di Scratch ada beberapa macam bentuk conditional statement. Yang pertama adalah if block, jadi if saja. Di sini kalau kita lihat dalam bentuk flowchart, bentuknya seperti ini ya. Is the test condition true? Kalau iya, maka execute command 1 sampai n. Jadi kalau ini true, maka yang dieksekusi adalah command yang di sini nih. Nah, kalau false, maka execute command M. Tidak terjadi apa-apa, dia langsung jalan mengeksekusi command M. Gitu. Itu adalah bentuk if block, jadi hanya satu kondisi saja, true saja. Kalau false, dia tidak mengeksekusi apapun. Berbeda kalau kita menggunakan bentuk if else. Kalau if else, di sini kita punya komen yang masuk dalam if group sama komen yang masuk else group. Komen yang masuk if group akan dieksekusi kalau kondisi benar, sementara komen else akan dieksekusi kalau kondisinya salah. Jadi is test condition true, execute commands in the if group, ini dieksekusi kalau benar. Is condition true, no, maka kalau tidak benar yang dieksekusi adalah execute commands in the else group. Di sini yang dieksekusi, baru kalau selesai ini dieksekusi masuk ke next command. Lalu kita juga bisa menggunakan if di dalam if atau nested if. Bisa juga nested if else, jadi kombinasi dari itu. Ini salah satu bentuk nested if dan if else untuk mencari apakah IPK-nya memenuhi syarat atau enggak, misalkan ya. If GPA lebih dari 3,8 then if math score 92 then congratulations. Jadi ada dua kondisi. Kalau GPA lebih dari 3,8 perlu dicek, ada dua macam. Kalau nilai matematikanya lebih dari 92, dia dapat ucapan congrats. Kalau tidak, maka nilainya adalah low math
ucapannya adalah low math score. Sementara kalau GPA-nya kurang dari 3,8, nah yang dieksekusi adalah ini, say sorry low GPA begitu. Nah, itu kita bisa melakukan set if ya tadi di Scratch. Selanjutnya terkait dengan logical operator yang nanti masuk dalam kondisi yang dievaluasi di bagian if-nya begitu. Di sini ada kita bisa memanfaatkan operator logik yang sangat jamak kita kenal kalau kita sudah belajar logika matematika, bahwa ada di Scratch dia kan 3 blok ya, 3 operator. Yang pertama adalah AND, yang kedua adalah OR, yang ketiga adalah NOT. Untuk AND nilainya akan selalu salah kecuali X dan Y-nya benar semua ya. Nilai operator AND itu akan benar kalau X-nya benar, selain itu dia salah. Sementara kalau nilai OR itu akan selalu benar kecuali kalau dua-duanya salah. Tuh. Nah, kita ambil contoh untuk bagaimana kita misalkan kita mau mengekspresikan numerical range. Jadi range dari satu angka gitu ya. Jadi kalau kita mau, gimana cara kita mengatakan satu angka itu terletak di antara angka ini dan ini begitu. Jadi kita ambil contoh X lebih dari 10 dan X kurang dari 20, tentu kita dapat nilainya adalah yang memenuhi X lebih dari 10 itu ya berarti kalau misalkan dia integer, bilangan bulat, maka X lebih dari 10 itu berarti ya 11, 12, 13, dan X kurang dari 20 berarti dibatasi yang terletak di antara 10 sampai 20. Sementara kalau kita menggunakan OR, X kurang dari 10 OR X lebih dari 20, maka kondisi yang memenuhi adalah X yang kurang dari 10 ya, atau X yang lebih dari 20 alias 0, 1, 2, 3 sampai 10. Min juga bisa masuk, juga 21 ke atas juga bisa masuk. Yang tidak masuk di sini adalah yang terletak di antara 10 sampai 20. 10-nya ikut, 20-nya ikut. Tidak masuk di kondisi ini. Sementara kalau kita punya X kurang dari 10 dan X lebih dari 20, berarti kondisi ini selalu salah, selalu false, karena nggak ada bilangan yang kurang dari 10 sekaligus lebih dari 20. Kondisi yang tidak mungkin terjadi. Lalu bagaimana cara kita mengekspresikan nilai X lebih dari sama dengan 10 di Scratch? Di sini diberikan dua macam cara kalau kita misalkan mau mengekspresikan kondisi X lebih dari sama dengan 10. Yang pertama adalah kita manfaatkan negasi dari pernyataan ini ya. Kalau kita lihat di bilangan, di garis bilangan, X lebih dari 10, X lebih dari sama dengan 10 itu adalah dimulai dari 10 terus sampai ke kanan. Sementara kalau kita mau menunjukkan pakai cara yang pertama, kalau kita mau menunjukkan cara yang pertama, kita bisa menggunakan negasinya. Negasinya adalah X, di sini kita lihat X lebih dari sama dengan 10, negasinya adalah X kurang dari 10 ya, di sebelah kirinya ini. Nanti kita tambahkan not untuk mendapatkan negasinya lagi. Jadi X kurang dari 10 kita negasikan, kita dapatkan X is not less than 10. Jadi X tidaklah kurang dari 10, artinya mulai dari 10 sampai selesai, sampai ke kanan, sampai itu, sampai tak hingga gitu ya. Kita juga bisa memanfaatkan cara lain, yaitu dengan kita punya blok dulu X lebih dari 10, kita punya X lebih dari 10, lalu kita tambahkan X sama dengan 10. Nah, di sini kita pakai operator OR. X lebih dari 10 OR X sama dengan 10, maka kita dapatkan X lebih dari 10 OR X lebih sama dengan 10. Kita dapatkan X lebih dari sama dengan 10. Gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh testing inequalities. Nah, kalau kita lihat X lebih dari sama dengan 10 itu punya beberapa macam cara penulisan, yaitu not X kurang dari 10, X lebih dari 10 or X sama dengan 10, not X lebih dari 10. Kita juga punya ini kebalikan ya, X kurang dari sama dengan 10 itu berarti not X lebih dari 10, X kurang dari sama dengan 10 itu X kurang dari 10 or X sama dengan 10. Kalau X terletak di antara 10 sampai 20, kita punya dua macam cara juga.
not X kurang dari 10, N not X lebih dari 20, bisa juga X lebih dari 10, N X kurang dari 20, or X sama dengan 10, or X sama dengan 20. Cukup panjang, tapi memang begitulah cara menunjuk atau menuliskan satu range kalau kita menggunakan Scratch gitu. Sedikit lebih rumit dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa pemrograman lain yang kita bisa menggunakan kurang dari ditambah sama kurang dari dan sama dengan, jika dikombinasikan sudah jadi kurang dari sama dengan. Di Scratch kita tidak bisa menggunakan cara itu. Ya, itu untuk penjelasan di materi bab 6 ini. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.